Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah hidup yang sangat puas. Hidup yang sangat puas. Setiap kita pasti kepengen punya kehidupan yang sangat puas, saudara. Ya. Satu kali ketika saya melayani kedukaan daripada jemaat di Jakarta, saudara ya. Mereka keluarga memang ada semuanya di gereja kami. Dan sang opa meninggal dunia. Lalu saudara saya datang melayani ke sana, sang anak matanya berkaca-kaca, ada oma juga di sana ya, yang juga pastinya ditinggalkan oleh suaminya dan ada cucu-cucunya juga. Dan mereka menyampaikan tentang si opa, tentang si papahnya. Dan yang dikatakan oleh mereka adalah hal-hal yang sangat baik sekali. Oma enggak seperti nangis yang kayak wah ditinggalkan, enggak. Oma tersenyum walaupun matanya berkaca-kaca. Kenapa? Karena apa yang saya dengar dari cerita mereka, opa itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Opa adalah orang yang sayang sama istri. Opa adalah orang yang sayang anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Opa adalah orang yang setia kepada Tuhan. Sehingga pada saat opa ada di peti mati di akhir kehidupan beliau, orang tahu bahwa kehidupan opa adalah kehidupan yang sangat memuaskan. Hidup yang penuh dengan perkara-perkara yang sangat puas. Demikian juga satu kali saya melayani kedukaan seorang jemaat yang usianya baru 42 tahun. Saudara terkasih, teman-teman yang datang rame sekali, penuh sekali. Dan semuanya menceritakan hal-hal yang baik tentang orang ini. Orang ini adalah orang yang memenangkan banyak jiwa. Orang yang di dalam hidupnya menjadi contoh dan teladan buat teman-temannya. Kalau teman-temannya saudara punya masalah semua datangnya kepada dia. Dan dia dengan hikmat Allah dia bisa menasehati teman-temannya. Sehingga pada saat dia ada di peti mati pun saya melihat dan saya berkata hidupnya 42 tahun tetapi hidup yang sangat puas sekali saudara. Kenapa? Karena hidupnya benar-benar diberikan untuk Tuhan. Saya rindu ketika kelak satu saat saya pun ada di peti mati saudara. Biar orang menceritakan tentang apa yang mereka lihat di dalam kehidupan saya. Dan mereka berkata Levi benar-benar hidupnya puas ya. Puas karena setia kepada Tuhan. Saya juga rindu saudara semua demikian. Pada saat kita ada di peti mati kelak. Orang bisa melihat kita dan mereka berkata wow hidupnya sudah sangat puas sekali. Karena hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dan saya mau ajak kita baca sama-sama ya saudara. Keluarkan suara kita. Iman kita tuh timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biar denger jadinya iman kita dibangkitkan. 3, 2, 1. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ada janji Tuhan yang berkata dengan panjang umur saudara akan kukenyangkan dia. Kalau ada di dalam translasi terjemahan dari yang lain dikatakan dengan panjang umur akan kupuaskan dia saudara. Kukenyangkan, kupuaskan. Berasal dari kata Ibrani safeh saudara. Safeh artinya kenyang, artinya sangat puas. Artinya wah udah the best deh saudara. Seperti halnya kalau kita makan makanan enak. Sepanjang hari saya udah khotbah dari pagi saudara. Dan saya selalu disajikan makanan yang enak-enak. Enggak ada yang enak saudara terkasih dari makan pagi, makan siang saudara. Makan sampai kenyang. Aduh rasanya puas. Karena kenyangnya kenyang enak. Ada kan di antara kita yang pernah makan kenyang tapi sebenarnya kurang enak ya. Tetapi kita kalau makan makanan yang enak dan kita rasa kenyang kita tuh puas sekali. Saudara terkasih ternyata itu yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Satu kehidupan yang safe, satu kehidupan yang puas saudara. Ada lagi ayatnya di dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Dia
yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Garis bawahi kata dia yang memuaskan. Ini Safe juga sama. Kerinduan Tuhan adalah memberikan kepada kita satu kehidupan. Bukan kehidupan yang biasa-biasa aja. Tetapi kehidupan yang kita bisa puas. Karena kita ada Kristus di dalam hidup kita. Nah, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, saudara, tokoh-tokoh Alkitab, seperti halnya Abraham, dia hidup 175 tahun. Dan di Alkitab mencatat, pada akhir kehidupan dia menutup mata. Dan sepanjang hidup dia dikatakan dia telah hidup puas. Mengisi hari-harinya Safe, saudara. Lalu dikatakan juga di dalam Alkitab, anaknya Abraham yaitu Ishak. Pada saat sudah tiba waktunya dia di perberhentian dia alias meninggal dunia. Alkitab mencatat, hari-harinya adalah hari-hari yang puas, kenyang, dipenuhi perkara-perkara yang baik di dalam hidup dia. Raja Daud pun demikian. Di dalam Alkitab hal yang sama tercatat juga. Pada saat Raja Daud menemui perberhentiannya, akhir dari kehidupannya, dicatat hari-harinya adalah hari-hari yang puas, hari-hari yang kenyang, saudara terkasih, akan kebaikan Tuhan. Nah, tentu saja kita semua pun sekali lagi kepingin untuk punya kehidupan yang seperti demikian, bukan? Nah, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa juga mengalami hal yang sama. Supaya kita bisa berkata, oh Tuhan, terima kasih untuk kehidupanku. Kehidupanku adalah kehidupan yang puas, yang kenyang akan kebaikan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Dan saya akan mempelajari dari hal ini, kita akan belajar sama-sama dari ayat ini beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya hidup kita pun mengalami puas, Safe, saudara ya. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Oke, dari ayat-ayat ini saudara terkasih kita akan gali. Ternyata ada 3 hal penting yang jika kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka di akhir hidup kita pun kita akan mengalami hari yang puas. Hidup yang puas, bahkan bukan cuma puas, tetapi sangat puas, sangat kenyang saudara. Apa aja? Yang pertama saudara, dikatakan di sini mereka yang ditanam di bait Allah. Jadi yang pertama untuk supaya kita alami hal tersebut adalah kita harus ditanam di bait Allah. Ditanam terlebih dahulu, yaitu bukan di sembarangan lokasi saudara. Tetapi kita harus ditanam di lokasi yang tepat. Di Bandung saya lihat pohon-pohonnya cakep-cakep banget. Lewatin jalanan yang ada tukang jualan tanaman saudara, bunganya bermekaran. Tetapi pohon itu kalau saya beli, saya bawa ke Jakarta belum tentu bisa tumbuh subur seperti halnya di Bandung. Kenapa? Karena beda iklim, beda tanah saudara. Nah sama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami hari yang puas, saudara harus pastikan kita itu tertanamnya di dalam perkara-perkara ketuhanan. Kita tertanamnya di dalam spiritual kita, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kita harus mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus punya relationship dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam Alkitab juga diberitahukan ada 2 jenis fondasi. Tanah itu kan fondasi kan. Ada orang yang membangun fondasinya di tanah, ada orang yang membangun fondasinya di atas batu karang yang kokoh.
Ada banjir, saudara terkasih, ada badai, dia tetap bisa berdiri teguh. Tapi yang satu ngebangunnya di atas pasir. Dan kita tahu di atas pasir kena ombak aja langsung hilang. Waktu kita kecil mungkin kita juga suka main yang namanya pasir di tepi pantai. Kita bangun castle, kita bangun rumah-rumahan atau kita bangun istana. Tunggu sampai airnya pasang, saudara terkasih. Airnya langsung menerjang daripada istana pasir yang kita bangun, hilang langsung seketika. Kalau kita tidak ditanam di bait Tuhan, tidak ditanam dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin kita semuanya di saat badai, tantangan, masalah, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana yang gampang menyerah, gampang untuk berkata, Tuhan jahat sama hidupku, Tuhan gak adil dalam kehidupanku. Untuk itu penting bagi kita saudara, untuk ada memiliki hubungan dengan Tuhan, relation dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya saudara harus berikan waktu kita untuk bicara sama Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan. Harus berikan waktu kita untuk baca firman Tuhan. Saudara, semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin kenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita semakin ngerti, oh aku gak boleh begini, aku gak boleh begitu ya. Oh yang Tuhan inginkan, yang menyenangkan hati dia adalah begini gitu kan. Karena kita kenal lewat kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita bisa ngerti apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya menikah sudah 26 tahun. Pacarannya cukup lama, 9 tahunan. Jadi kurang lebih udah kenal dengan suami saya itu 30 tahun lebih. Saudara, karena setiap hari saya bergaul sama dia, saya udah kenal siapa suami saya tanpa perlu dia ngomong apa-apa, saya udah tahu kode-kodenya. Saudara, suami saya adalah orang ya yang dia kalau pergi makan itu misalnya ke restoran atau apa, dia akan cari tempat yang nyaman gitu ya. Tempat yang muat dia enak segala macam. Nah, satu kali kita pergi ke sebuah tempat saudara, ke sebuah restoran yang cepat saji gitu, jadi udah ambil makanan, saya langsung duduk di satu tempat yang kosong, dia juga duduk. Saudara, dia cuma ngelihat ke atas gini, saya udah tahu, saya langsung lihat ke atas juga ternyata ada AC, di atas kepala kita persis ada AC. Langsung saya bilang gini, langsung kena angin ya, kedinginan, dia langsung ngangguk, iya, pindah ya, iya kata dia. Ya udah, pindah lagi saudara, saya cari lagi tempat yang kosong, saya cari di situ, terus udah dia duduk juga. Dia duduk juga, dia nengok ke kiri. Saya nengok ke kiri, tulisannya apa? Toilet, saudara. Saya langsung tahu, bau ya? Iya kata dia, oke deh pindah lagi saudara. Duduk lagi, udah dapet yang terbaik segala macam. Dia nengok ke kanan, saya lihat ke kanan tempat sampah saudara terkasih. Pindah lagi, dia gak perlu ngomong apa-apa, saya tahu ya karena saya sudah kenal dia. Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita akan tahu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita juga tahu saudara. Kalau kita mau punya kehidupan yang puas, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi perkara yang utama saudara terkasih. Baca firman Tuhan, gali kebenaran firman Tuhan, bergaul sama Tuhan sehingga kita bisa akrab dengan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Enak loh saudara kalau kita deket sama akrab sama Tuhan. Saya seringkali ceritakan juga kalau bangun tidur pagi ya kan. Saudara, saya percaya setiap kita pasti ngelihat matahari terbit. Saudara gak akan bisa tinggal diam untuk gak ngomong gini, Tuhan bagus banget, Tuhan makasih ya Tuhan. Pagi-pagi saya selalu gitu buka jendela kamar, lihat ke langit, saya gini, good morning Daddy, selamat pagi Tuhan Yesus, apa kabar? Walaupun saya tahu Tuhan pasti kabarnya selalu baik-baik aja saudara ya. Tapi saya cuma ingin menyenangkan hati dia. Saya mau menaruh dia nomor 1 di dalam kehidupan saya. Kemudian saya nyanyi, saya sembah Tuhan saudara terkasih. Kenapa? Karena saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara mau punya kehidupan yang puas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara. Bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup yang puas.
Yang kedua, setelah kita tertanam di bait Tuhan, kita harus bertunas atau bertumbuh ke arah Kristus. Kita baca lagi ayat Mazmur 92 tadi. Ya. Dikatakan seperti demikian. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tadi ditanam, sekarang mulai bertunas. Bertunas itu kan mulai kebuka benihnya dan mulai keluar batangnya, saudara. Arahnya kemana? Ke atas. Setelah kita kenal Tuhan, menjadi dekat sama Tuhan, maka yang harus kita lakukan, kita sekarang adalah harus mempraktekkan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau enggak, saudara, kita enggak bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Seringkali kita harus praktek firman Tuhan justru di saat-saat ada masalah. Disitulah firman Tuhan yang kita dengar harus kita praktekkan. Satu kali saya dengar kesaksian seorang bapak. Bapak ini bilang, ketika umur 30 tahunan saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bertobat. Lalu saya mulai bikin janji sama Tuhan, Tuhan setiap pagi jam 4 subuh saya akan pasang weker, saya akan doa subuh. Lalu dia kesaksian, selama 40 tahun saya tidak pernah istilahnya satu pun terlewat untuk doa jam 4 pagi kata dia. Hebat saudara, itu poin pertama tadi, relationship sama Tuhan udah dia lakukan. Satu kali apa yang terjadi, ternyata wekernya, baterainya udah lemot. Wekernya gak bunyi saudara. Ya, jadi dia ketiduran jam 4 lewat. Tapi dia bisa kebangun. Kenapa dia kebangun? Karena ternyata dia dapat mimpi. Di dalam mimpinya setan atau iblis datang menghampiri dia yang lagi tidur. Lalu dibangunin, bangun, bangun, bangun. Doa, doa, doa sana cepetan udah jam 4 kata iblis gitu. Dia kebangun, dia kaget, dia lihat jam bener jam 4 lewat. Wekernya gak bunyi saudara. Lalu udah itu dia berdoa. Tapi dia kepikiran. Kok yang ngebangunin aku malah setan ya? Kan harusnya ngebangunin aku itu malaikat. Kenapa malah iblis yang ngebangunin aku? Lalu dia tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kasih jawaban dong. Sorry. Saya minum dulu ya. Silakan minum saudara. Ya. Kasih jawaban dong Tuhan. Dan kemudian Tuhan kasih jawaban setelah 2 minggu. Tuhan bilang apa? Ya, yang Tuhan taruh di hati dia. Betul, kamu sudah melakukan doa dengan benar selama 40 tahun. Tetapi kamu tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Lihat apa yang engkau kerjakan kepada istrimu. Engkau masih menjadi orang yang egois. Engkau masih tidak menghargai istrimu. Lihat apa yang engkau kerjakan di dalam pekerjaan bisnismu. Engkau masih melakukan kecurangan-kecurangan di dalam bisnismu. Itu kata Tuhan. Wah, dia katakan di saat itu dia kembali mengalami pertobatan kedua kalinya. Karena dia berkata yang pertama ternyata pertobatan hanya untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi sekarang dia mengerti menjadi seorang Kristen bukan sekedar hafal Alkitab. Bukan sekedar punya Tuhan yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menjadi seorang Kristiani sejati adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudara, beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 22 kita baca 3, 2, 1. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu apa? Menipu diri sendiri. Ke gereja rajin, doa rajin. Tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan saudara. Menjadi pelaku firman Tuhan memang tidak mudah. Seringkali justru lewat masalah kita harus mengampuni orang lain dalam kehidupan kita. Aduh, mengampuni itu gak gampang. Apalagi kalau orangnya udah hidupnya tuh jahat banget sama kita.
Sepanjang hari juga saya tadi ditemenin sama Yepta, sama Yanto ya, sama Sister Yepta, Brother Yanto. Tadi Sister Yepta sempat cerita sama saya, wah saya itu pernah mengalami masa sulit dalam kehidupan kami. Kami pernah benar-benar di dalam titik terendah kehidupan. Bisnisnya hancur, yang tadinya bisnisnya bagus, punya company, punya aset, semuanya harus dijual, bisnisnya hancur. Tetapi justru disitulah kata dia, saya tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Saya tetap setia, pelayanan tetap kita jalani. Kita tidak bersungut-sungut, suami istri berdoa bersama, tidak marah, tidak kecewa, tidak lari daripada Tuhan. Amin saudara, saudara terkasih, itu yang Tuhan inginkan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang bilang gini, aduh Tuhan kenapa sih dikasih masalah? Kita dikasih masalah supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan gimana maksudnya? Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia dihina, dia disalib, dia dibunuh, dia diremehkan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jadi pelaku firman. Mengampuni orang yang jahat sama dia. Dia menjadi pelaku, memberi contoh kepada kita. Saudara terkasih, kalau kita mau punya kehidupan yang puas, yang kedua yang harus kita lakukan adalah benar-benar praktekin aja. Sekalipun gak enak rasanya, masalahnya besar, badainya besar, praktekin aja firman Tuhan saudara. Lakukan aja apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Orang banyak bilang gini, capek kena masalah. Oh saudara, kita akan terus kena masalah. Tuhan izinkan kena masalah. Karena di balik masalah ada pemurnian yang Tuhan akan kerjakan buat kehidupan kita. Hari Jumat kemarin, saya punya anak 3 saudara. Yang paling kecil sekolah, di sekolahnya itu ada menjelang pembagian raport bayangan. Jadi hari Jumat di sekolahnya itu cuma ada acara aja. Kemudian saya anterin dia 7:30 dan ternyata jam 9 itu anak-anak semuanya perayaan harus bawa makanan khas Indonesia. Ya boleh macam-macam, boleh empek-empek, boleh batagor, boleh macam-macam deh. Jadi saya bilang sama anak saya, oke, mami dropin kamu ke sekolah, mami sekarang ke pasar ya untuk anterin makanannya. Terus udah saya ke pasar, saya udah beli nasi uduk, tempe orek, pokoknya serba Indonesia saudara. Terus saya balik ke mobil. Pada saat saya balik ke mobil, di dekat mobil saya ada satu oma-oma jualan, itu cuma kayak di meja kecil, sederhana banget. Terus saya udah mau starter mobil tapi Roh Kudus berkata berkati oma itu, berkati oma itu. Aduh padahal makanan udah beli cukup gitu kan. Ya udah saya nurut, saya keluar terus saya samperin. Oma jual apa? Nasi uduk kata dia gitu. Oh oke deh oma ya saya beli. Terus akhirnya kita jadi ngobrol. Saya tanya, wah oma luar biasa masih sehat ya. Karena dia duduk kan. Masih jualan, saya bilang, aduh oma nih ini tongkatnya, baru dia keluarin tongkatnya. Kalau nggak pakai tongkat, oma nggak bisa. Jadi jalannya udah pakai tongkat saudara, pelan-pelan. Lah oma masih jualan? Ya iya, dia bilang, gimana nggak jualan kalau oma nggak jualan nggak ada uang. Anak cuma 1, dia bilang sekarang pun lagi ngegojek. Sewa motor 70.000 sehari, tadi udah kesini minta uang 70.000. Dan dia bilang katanya sepi sekarang, nggak ada penghasilan. Kalau enggak oma, opa gimana bisa hidup? Opa umurnya 83 tahun kata dia. Jadi setiap pagi oma jualan. Ini juga titipan orang semua. Untungnya yang ini 2.000, yang ini 5.000. Yang penting setiap hari oma bisa hidup kata dia. Terus saudara, lalu dia berkata begini. Gak tahu deh sampai kapan ya hidup gak ada penderitaan kayak begini. Berat banget kata dia. Lalu saya bilang oma sampai menutup mata. Sampai kita menutup mata Tuhan akan izinkan kita semua akan kena masalah. Karena tujuannya baik untuk memproses kita. Supaya di dalam masalah kita gak bersungut-sungut. Di dalam masalah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur? Apakah di tengah-tengah masalah saudara malah bersungut-sungut? Saudara malah tidak bersyukur akan keadaan yang diberikan? Percaya deh saudara, sekarang belum kelihatan, kita mungkin masih kena badai. Tetapi orang yang setia akan tiba di tempat yang bernama kemenangan. Pasti akan ada kemenangan. Amin saudara, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 7 ayat 21 dan sampai dengan 23 kita baca yuk.
1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan yang panggil Tuhan, Tuhan. Bukan yang bilang Yesus, Yesus ya kan. Tapi yang masuk surga siapa? Yang melakukan, yang taat sama firman Tuhan. Pada hari terakhir, yuk baca lagi 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau saudara mau hidup puas, taat sama firman, bukan menjadi pelaku kejahatan. Di saat masalah terjadi, jangan tergoda untuk menjadi pelaku kejahatan. Bahkan Tuhan katakan, enyahlah engkau. Kalau enyah berarti kemana saudara? Kita tahu jawabannya, ke neraka. Kita semua udah diselamatkan nama Tuhan, ayo hidup taat. Karena rumah kita kelak namanya surga. Ada amin saudara? Oh saya jadi teringat ngomong-ngomong soal neraka. Papa mertua saya satu kali operasi saudara. Kemudian setelah dari ruang pemulihan operasi dia masuk ke kamar perawatan. Suster-suster ngedorong dia ya kursi tempat tidurnya. Terusnya dicek semuanya dan suster bilang selamat istirahat Pak. Kata susternya keluar. Dia tinggal sendirian di kamar itu. Saudara tahu apa yang terjadi dengan papa mertua saya? Dia katakan saat itu seperti dia ditarik keluar saudara rohnya. Masuk ke satu lorong yang gelap sekali. Gelap dia katakan gak pernah ngelihat kegelapan segelap itu. Bau sekali dia bilang baunya dia gak pernah cium. Bau dia bilang bau jijik, bau kotor, bau amis dikali 100 kata dia. Itu baunya. Terus udah gitu sampailah dia di ujung lorong. Ternyata saudara di ujung lorong itu neraka. Dan dia berdiri di sana, dia lihat orang disiksa di neraka. Lalu Tuhan Yesus menempatkan dia di tengah-tengah neraka. Dan pada saat itu dia melihat apa? Di depan badannya dia, di semua lobang-lobang yang ada di tubuh dia itu ada satu lobang, satu bor listrik saudara. Yang seperti terbang itu bor listriknya ya, terbang di depan badan dia semuanya. Dan pada saat yang bersamaan bor itu ngebor dia. Dan dia katakan sakitnya, gak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit dia. Dan saya dengernya sampai aduh Pak ya kan, bilang ke papa mertua saya sakit banget ya Pak. Dan saya masih ingat dia bilang gini, aduh Levi coba kamu taruh tangan kamu begini ya. Kamu bayangin di tangan papa ada golok, papa tebas tangan kamu, tapi karena ada tulang, jadi tulangnya nggak lepas, tapi itu kan muncrat darah, kebuka kan katanya dagingnya. Terus tangan papa masukin ke luka kamu, papa tarik katanya. Sudah ngebayangin aja udah ya kan? Sakit gak? Kata papa mertua saya. Saya bilang aduh Pak sakit banget. Udah ngebayangin aduh tangan kita ditarik gitu dagingnya. Aduh sakit banget Pak, sakit banget. Papa mertua saya bilang apa? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Mendingan tangan kita ditebas, ditarik kata dia. Dibandingkan dengan apa yang papa pernah rasakan istilahnya penyiksaan di neraka sana. Sakit sekali. Singkat cerita akhirnya ya maksudnya dia mendapatkan penglihatan seperti itu. Supaya untuk memberitahukan kepada kita semua sudah terkasih. Bahwa neraka beneran ada, jangan main-main dengan kehidupan kita. Yes kita udah diselamatkan tetapi jadi pelaku firman Tuhan. Jadi pelaku bukan cuma pendengar aja saudara. Ayo mulai praktekkan, mulai jadi pelaku. Ampuni orang yang bersalah dalam hidup kita. Tinggalkan dosa kita. Jangan hidup main-main lagi. Hidup kita singkat saudara terkasih, sebentar lagi hilang melayang lenyap saudara. Isi hidup kita dengan taat saja sama Tuhan. Pikul salib kita dengan mengucap syukur. Hidup yang puas saudara. Kita bisa tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Yang terakhir saudara terkasih. Yang terakhir apalagi untuk punya hidup yang puas ya. Dikatakan begini, mengalami hidup yang sangat puas di akhirnya adalah kita menjadi gemuk, segar dan berbuah. Coba lihat Mazmur 92 lagi. Dikatakan di ayat ini, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Jadi kita udah belajar ya, step pertama supaya di akhir hidup kita bisa bilang Tuhan hidupku puas sekali adalah melekat sama Tuhan tadi tertanam. Yang kedua jadi pelaku. Dan yang ketiga saudara apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada saat kita terus menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai tua pun saudara tetap kita akan berbuah. Dengan kata lain sampai tua pun kita akan jadi berkat saudara. Kita gak akan dibuang, kita gak akan disia-siakan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 20 ayat 29. Kita baca ya untuk ayat terakhir khotbah ini saudara. Kita baca 1, 2, 3. Hiasan orang muda ialah apa? Kekuatannya. Dan keindahan orang tua ialah uban. Ini lagi nggak bicara soal uban kepala, tetapi bicara tentang kebijaksanaan, pengalaman hidup. Jadi kalau saudara udah menjadi pelaku firman Tuhan di masa tua, saudara akan lihat orang-orang datang kepada saudara minta nasihat karena ada kebijaksanaan Allah dalam kehidupan kita. Anak, cucu kita, mereka bangga dengan kita, saudara terkasih. Kita tetap secara spirit kita gemuk dan segar. Bukan cuma badannya, jangan banyak orang gini. Tuh kan firman Tuhan bilang kita gemuk dan segar jadi gak apa-apa untuk gemuk. Bukan itu maksudnya ya. Tapi gemuk secara spiritual saudara. Karena kita udah kenal asam garam dan kita udah belajar dari pengalaman kehidupan. Sehingga pada akhirnya kita bisa ngerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan kita mau hanya melakukan yang benar aja dalam kehidupan. Amin saudara terkasih, indah banget. Sehingga di akhir kehidupan kita bisa bilang aduh hidupku puas. Aku kenal Tuhan, aku jadi pelaku. Dan di masa tua pun, di masa akhir hidupku, aku tetap berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang muda-muda jangan main-main sama yang tua saudara. Yang tua itu ilmunya dahsyat, pengalamannya luar biasa, hikmatnya besar. Sebagai cerita penutup, satu kali ada opa sama oma nyetir nih di Amerika. Nyetir mobilnya pelan banget. Kalau di Amerika tuh orang-orang tua masih pada nyetir mobil saudara. Dan kemudian mereka kepengen makan McDonald take away ya, pakai drive thru. Lalu udah pelan mobilnya masuk ke daerah drive thru, ada menu, si opa buka jendela, terusnya yang dari dalam bilang gini kan, selamat siang, selamat datang, mau pesan apa? Namanya juga opa-opa, matanya udah rabun, lihatnya juga susah. Baru dia ngomong, cheeseburger. Diem lagi, french fries, kentang goreng. Terus dia nanya sama si oma, what do you want, mau apa? Oma juga ngeliatnya udah susah, apa ya, segala macam. Jadi lama saudara, mobil yang di belakang gak sabar. Mobilnya klakson-klaksonin, sambil keluarin kepalanya itu ibu-ibu. Cepet, lama banget, cepetan gitu kan. Terus udah, akhirnya istrinya pesen. Mobilnya akhirnya udah selesai, kata orangnya, oke datang ke window pembayaran ya. Kata orangnya, oke, kata opa terima kasih. Nyetirin lagi ke window pembayaran saudara ya. Terus udah gitu udah di window pembayaran, opa bilang apa? Setelah dia bayar, oh iya saya mau bayarin mobil yang di belakang saya. Wow, baik banget sih opa. Padahal udah diklakson-klaksonin, udah ditunjuk-tunjuk, udah dimarah-marahin saudara. Ya udah langsung dia bayar, dapat risitnya ya kan. Terus udah gitu dia maju ke jendela untuk ngambil makanan. Pelan dia nyetirin mobilnya ke jendela, dia berhenti lagi. Dia tunggu sampai makanannya. Mobil belakang kan lagi mau bayar. Dan ternyata petugasnya bilang sudah dibayarin sama mobil depan. Wah, ibu itu klakson lagi tapi kali ini klaksonnya lebih sopan. Pet, ya kan? Keluarin kepala gini, thank you katanya gitu kan. Udah gitu udah opanya cuma senyum-senyum. Terus udah opanya kasih risitnya, terima ya kan pesanan dia. Terus opa bilang, oh iya ini risit yang satu lagi. Oh iya mana barangnya, diambil sama opa, pergi opanya saudara terkasih.
Opa bilang sama Oma jangan pernah main-main, kita sudah hidup lama ya kan. Kita punya kebijaksanaan. Jadi itu ibu harus muter ulang pesan lagi saudara terkasih. Haleluya. Lihat kalau kita mengikuti aja kebenaran firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup lurus di dalam Tuhan. Walaupun ada badai, ada masalah di akhir kehidupan kita. Kita itu akan jadi berkat yang luar biasa. Di akhir kehidupan kita, kita akan puas. Kita akan kenyang dengan hal-hal baik yang Tuhan turunkan bagi setiap kita. Ada amin saudara? Yang diberkati beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus.